Biasa perjuangan para penjajah, luar biasa, luar biasa para pahlawan kemerdekaan kita yang dimana melawan para penjajah dan akhirnya merebut kemerdekaan itu di tanggal 17 Agustus 1945. Namun benar apa yang dipesan oleh Bung Karno seperti puisi tadi, bahwa hai anak muda, perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan suku bangsamu sendiri. Ini pesan yang luar biasa, dan terbukti bahwa orang kita sendiri yang menjajah orang kita. Saya di depan juga sudah saya sampaikan di depan bahwa di sini telah matinya keadilan. Ternyata bahwa undang-undang posisi jabatan kekuasaan lebih tinggi daripada adab. Padahalnya yang saya tahu, yang kawan-kawan ini tahu, adab lebih tinggi daripada undang-undang dan segalanya. Ini yang menjadi miris. Saya tahu Bapak pimpinan PT DPA, di mana Pak Manajer kemarin sama-sama kami alot sekali di dalam diskusi kami, akhirnya melahirkan beberapa poin yang sebenarnya dari 17 tuntutan ini hampir semua sudah terjawab, dan kami tidak punya ego. Yang kami lakukan waktu itu adalah asas manfaat. Perusahaan harus berdiri, lahirnya suatu perusahaan di tengah-tengah masyarakat harusnya memberikan kontribusi yang besar bagi seluruh aspek kehidupan, sehingga ada asas manfaatnya. Semua orang mencari suap nasi di sini, tetapi karena satu dua orang yang membuat kita harus kecewa. Di tempat ini sekali lagi, bapak-bapak dari kepolisian, mitra kami, bapak-bapak dari TNI, teman-teman security, ibu-ibu yang di kantor, para asisten, para mandor, maukah saya tunjukkan bahwa matinya keadilan di sini? Maukah saya tunjukkan bahwa inilah perbudakan modern? Saudaraku sekali lagi, maju ke depan, saudaraku. Ya, cukup sampai di sini. Yang istrinya di lapangan keguguran, maju. Maju. Tunjukkan. Iya. Oh iya, kalau istrinya ada, mari. Siap. Suami istri berdiri di sini. Di tengah-tengah supaya buka mata. Iya. Saudaraku, siapa asistenmu di sana? Yang sama Pak Bayu. Oke. Saya tanya saudara, siapa mandor satumu di sana? Siapa? Kamilus. Oke. Siapa mandornya dari ibu itu? Mandor Dewi. Saya akan cari tahu bagaimana, kenapa harus sampai terjadi pendarahan. Saya akan dampingi ini sampai selesai. Kalau sudah terjadi seperti ini, apakah harus terus seperti itu? Saya sadar di tempat ini Pak Manajer sudah menyampaikan kemarin bahwa telah menghapus perbudakan itu. Benar enggak kawan-kawan yang kemarin hadir? Benar. Pak Manajer di sini, saya mau pesan kepada pimpinan yang lebih tinggi dari Pak Manajer. Coba hari ini sampai terjadinya aksi itu karena kesalahan pimpinan tertinggi, bukan teman-teman manajer yang di bawah. Bukan. Boleh saya katakan demikian. Apa alasannya? Karena sekali lagi 2 bulan ganti manajer, 3 bulan ganti manajer. Apa programnya yang jelas di sini? Sehingga muncullah persoalan-persoalan yang datang dari setiap pekerja ini di lapangan. Teman-teman mandor akhirnya kewalahan juga, asisten kewalahan juga, karena ini perintah mereka harus lakukan. Itu. Jadi sekali lagi saya mau pesan bahwa tuntutan kami ini, satu, saya tegaskan kembali. Yang pertama, menuntut 18 orang yang telah dijanjikan Pak Manajer HRD, Pak Manajer Kebun. Waktu itu saya bersama sekretaris saya menghadap dengan Bapak, dan Bapak menjanjikan upahnya dibayar. Itu tuntutan kami pertama.
Tuntutan kami yang kedua, kawan-kawan 30 orang yang kemarin bermediasi bersama-sama di Sengata, upahnya harus dibayar. Kenapa upahnya harus dibayar? Semua ini siapa yang buat? Perusahaan. Bapak Ibu sendiri yang buat, yang membuat kawan-kawan ini harus kerugian. Itu tuntutan kami yang kedua. Tuntutan kami yang ketiga, semua asisten, semua mandor yang di lapangan itu harus hadir hari ini supaya tahu. Nah, saudaraku, kita sekolahnya sama-sama, hanya mungkin punya disiplin ilmu yang berbeda. Ya, kami juga sarjana Pak, tapi kami tahu yang namanya adab, kami tahu yang namanya hukum, kami tahu yang namanya keadilan, kami tahu yang namanya hak. Itu kami tahu. Maka bagaimana caranya untuk menyampaikan, menginstruksikan kerja, bagaimana memperlakukan mereka, itu seperti layaknya bapak dan anak. Bukan dengan cacian, bukan dengan hal-hal lain yang membuat mereka harus tertindas. Jangan Pak, jangan. Sekali lagi, buruh adalah aset, bukan keset. Ya, perusahaan tanpa buruh, apakah ada nanti janjang yang nanti diturunkan di pabrik? Nggak ada. Sesungguhnya kamu semua saudaraku, buruhku, kamu sudah memberikan terbaik untuk perusahaan ini. Layak hari ini akan kita tuntut, layak hari ini kita menyampaikan apa yang kita tuntut, supaya perusahaan tahu. Jadi tujuan kami mulia Pak, perbaiki yang tentang sikap, attitude, adab, karena itu harus menjunjung tinggi. Perbaiki yang tentang hak asasi manusia, itu tolong diterapkan di sini. Kita ini sama-sama punya satu bendera merah putih, NKRI harga mati. Tapi hati dan sikap kita tidak seperti bendera ini yang suci dan mulia. Kotor hati dan kita ini, hati kita ini kotor. Itu yang mau kita sampaikan. Maka saya tidak mau panjang lebar, kerongkongan saya sakit Pak. Saya orangnya tidak mau panjang lebar dan tidak abu-abu. Saya mohon kepada pimpinan PT Dinamika Prima Arta, bagaimana menyikapi 4 tuntutan kami. Sementara yang lain kita sudah bicara, kita sudah selesaikan di Sengata, tinggal tantangan. Kalaupun itu ada hal-hal yang mungkin tidak sesuai atau ada redaksi kalimat yang mungkin harus dikoreksi, bisa kita koreksi sama-sama. Jadi saya rasa 4 poin ini harus direalisasikan, supaya mandor itu di lapangan jangan semau dia, supaya asisten juga di lapangan jangan semau dia. Saya katakan bahwa SPSI ini salah satu organisasi yang siap mengedukasi, yang siap memberikan hal-hal positif, memberikan kontribusi di perusahaan ini. Kami akan coba bangun komunikasi, apa itu hak, apa itu kewajiban, supaya buruh tahu, buruhnya cerdas. Disiplin harus ditegakkan, prestasi harus ditegakkan. Karena sejatinya di perkebunan, di perusahaan atau dimanapun itu hanya 2. 1, punishment, 2, reward. Punishment adalah bagian dari bagaimana supaya ada efek jerah, ada teguran, ada pembinaan kepada pekerja kalau ada kesalahan. Reward adalah bagaimana ketika mereka punya prestasi, mereka sudah mendedikasikan diri mereka di perusahaan ini, maka apa yang harus diberikan. Seperti itu. Sekali lagi, sebenarnya banyak sekali tuntutan kami. Bapak Ibu ini gajinya berapa? 3 juta. Ibu-ibu dulu saya tanya, gajinya berapa? Lebih. Oke, luar biasa. Kalau gajinya seperti itu, maka kita serukan hapus perbudakan di PT Dinamika. Serukan hapus perbudakan di PT Dinamika. Kita serukan yang kedua. Sekali lagi, kami menuntut pimpinan PT Dinamika Prima Arta, para mandor, para asisten, dan siapapun itu yang menginstruksikan. Bapak ini punya istri yang akhirnya anak kandungnya yang meninggal di dalam rahim ibunya. Apa tanggung jawabmu? Ini harus tanggung jawab Pak. Ini harus tanggung jawab. Sepanjang kami masih membuka diri, kami akan buka diri.
Tetapi kalau ini dibiarkan, maka kami tempuh jalur hukum. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya mau tanya sekali lagi, apakah kami harus paksa masuk dan kami duduk di dalam kantor ini? Masuk. Kalau udah keluar masuk. Karena kami sudah capek. Kami mau duduk di kantor ini. Mereka yang ada di dalam duduk di sana. Rebut kantor ini, kantor kita bersama. Buka hidungnya kan muncul memang di sini. Mereka di dalam duduk dalam kursi sedang kita berdiri di sini. Iya. Security yang terima kasih. Kami butuh Iya. Oke. Saya kasih waktu 15 menit. Ketika ini tidak direalisasikan, apa yang menjadi permintaan kami tidak dipenuhi, maka pesan saya kesekian kali. SBC berdiri di Kutai Timur kurang lebih dari tahun 2018, menyebar di mana-mana, mulai dari Waho sampai Karangan. Bang Steven, mana Bang Steven? Bos, mana? Turunkan masamu dari Karangan sampai Virgo. Jika hari ini tidak ada itikat baik, maka minggu depan lautan manusia ada di sini. Biru akan datang ke sini. Semangat! Semangat itu. Oke. Gas. Mana kawan-kawan dari PT lain? Angkat tangan dulu kawan-kawan dari PT lain. Siap. Luar biasa. Ini aksi solidaritas. Hari ini bentuk Mantap. kepedulian mereka untuk berjuang bersama. Maka saya mau katakan, saudaraku, bawa semua dari sana 2 minggu yang akan datang. Bawa semua. Yang dari Waho, turunkan semua. KBN dan lain-lain, turunkan semua. Kita buktikan bahwa kami tidak main-main. Di sini akan datang dengan lautan manusia. Kalau itu dipersulit. Sekali lagi, saya kasih waktu tinggal 10 menit. Apakah kita paksa masuk untuk jadi jabatan di dalam?